Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request Pedutik tentang yang kemarin meminta untuk membahas cuca hijau ekor pendek pepak dengan cuca hijau ekor panjang lancip. Apa keistimewaan dari kedua cuca hijau tersebut? Nah, jawaban dari Ubro seperti ini untuk sobat-sobat semua. Pada cuca hijau ya, itu kan karakternya sendiri-sendiri atau karakter individu dari cuca hijau itu berbeda dari satu burung ke burung yang lain. Kan cuca hijau itu kan banyak sekali ragamnya ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, dan itu memiliki dan mempunyai karakter pribadi atau karakter tersendiri dari segi ocehan, segi tarung, dan segi variasi suara atau variasi isian atau tonjolan saat dilombakan. Nah, di sini Om Bro akan membahas beberapa atau satu request tentang cuca hijau pepak ya, pepak pendek pepak serta cuca hijau ekor panjang lancip. Apa keistimewaan dari kedua cuca hijau tersebut? Nah, kita akan masuk pada segi yang pertama ya, season pertama, yaitu cuca hijau ekor pendek dan pepak. Nah, setahu Om Bro ya, setahu Om Bro, mungkin setahu sobat semua juga sama ya, pada cuca hijau ekor pendek pepak itu memang dia mempunyai karakter hiper atau karakter yang mudah sekali on apabila dipertemukan dengan lawan. Tetapi pada cuca hijau yang punya karakter hiper itu hanya didominasi oleh cuca hijau yang ekornya benar-benar pendek dan di bawahnya itu benar-benar pepak, tidak membentuk huruf V atau huruf O atau mengumpul. Artinya untuk ekor pepak pendek adalah ekor itu pepak minimal 7 sampai 8 cm, dan ekornya itu benar-benar pepak atau mempunyai gaya kalau dia berkicau atau bertarung kadang dia ngebiak atau membuka ekor gitu. Terus yang selanjutnya pada cuca hijau yang pendek pepak, tapi pendeknya itu tidak sependek mungkin, artinya itu lebih dari 8 cm, itu juga mempunyai karakter hiper. Tetapi pada cuca hijau ini itu pada cuca hijau yang ekornya pendeknya itu kurang dari 8 cm meskipun hiper, dia mempunyai kebiasaan yaitu didis. Biasanya didis yang menjadi problem atau kendala pada cuca hijau itu sendiri. Terus yang selanjutnya pada cuca hijau ekor panjang dan lancip. Nah, pada cuca hijau ekor panjang dan lancip ini biasanya kalau yang panjang lancip itu mempunyai karakter semi hiper, tetapi kalau yang panjang pepak tidak lancip itu mempunyai karakter hiper, karena kedua burung meskipun pepak dan lancip itu juga memiliki karakter yang sama-sama, yang satu hiper, yang lainnya semi hiper. Jadi tidak bisa didiskualifikasi ya, yang pendek itu hiper terus yang panjang itu non hiper, itu tidak bisa, karena sesuatu burung itu memang yang namanya hiper pada akhir-akhir ini atau pada era-era perlombaan ini, karakter hiper itu bisa di set dengan cara setting, karena setting pada cuca hijau itu sangat berpengaruh. 95% settingan itu mampu membuat cuca hijau itu bisa kembali ke titik juara. Terus apa terus kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cuca hijau itu? Nah, pertama kita akan membahas pada cuca hijau dengan ekor pepak. Sekali lagi ya, ekor pepak itu misalkan Anda mempunyai ekor pepak dengan panjang 7 cm dan benar-benar pepak itu karakternya hiper, itu untuk segi segi keistimewaan memang cuca hijau itu mempunyai katuranggan atau tarungnya super hiper atau hipernya di atas rata-rata. Terus yang kedua, apabila cuca hijau dengan motif ekor pepak tetapi lebih panjang
panjangnya itu lebih dari 8 cm, dia mempunyai karakter hiper, tetapi hipernya bukan super hiper, dia hanya akan hiper sesuai atau seperti halnya burung-burung tarung biasa. Tetapi kelemahan dari cucak hijau ini mudah sekali didis. Terus selanjutnya kelebihan dari cucak hijau panjang lancip. Kalau cucak hijau panjang dan lancip itu untuk segi kelemahan dia memiliki cara mandi yang unik atau biasa disebut dengan mandi kucing. Terus untuk segi keistimewaan, kalau sudah on, dia mudah tarung satu titik, jadi lebih kaki itu lebih mencengkeram dan onnya itu lebih tahan lama daripada cucak hijau yang panjang tetapi tidak lancip. Terus selanjutnya kita akan membahas cucak hijau ekor panjang tetapi tidak lancip. Artinya itu mungkin pepak atau mungkin ngumpul atau mungkin itu melebar, karena cucak hijau itu kan banyak sekali motif ekornya ya, apalagi yang bodi-bodi kecil itu relatif ekornya panjang-panjang atau bodi sedang. Nah, pada cucak hijau yang memiliki ekornya itu panjang lebih dari 8 cm ya, dengan batas maksimal itu 10 cm, itu biasanya susah sekali on apabila settingan tidak dapat. Jadi untuk segi kelemahan pada cucak hijau yang ekornya panjang tidak lancip, itu onnya itu sedikit susah. Jadi kita harus memberikan yang namanya settingan dari H-1, H-2, H-3 itu untuk membuat cucak hijau menjadi on, dan setelah on barulah dia akan tampil atau tancap pada satu permainan yang kita inginkan. Kita kembali ke tema kita ya, pembahasan kita untuk sobat-sobat semua. Jadi apabila Anda menginginkan sesuatu artinya itu gacor pada cucak hijau, itu setelah Anda paham dengan karakter individu, khususnya saat kita mengenal pola ekor, itu akan mempermudah kita bermain cucak hijau. Jadi kita tidak perlu dan tidak usah fanatik untuk memilih harus ini, harus pendek, itu tidak. Jadi kita punya yang ekor panjang, kita juga bisa menjuarakannya, punya ekor pendek juga bisa menjuarakannya, karena sesuatu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh atau kita saat ini ya belajar bersama, kayak Om Bro seperti ini tuh, belajar bersama, nantinya akan membuahkan hasil yang pasti. Karena sesuatu yang kita pelajari dengan pelan-pelan dan lama itu hasilnya luar biasa, beda dengan yang kita pelajari dengan singkat atau instan, itu hasilnya juga tidaklah bagus. Jadi hanya bisa boom saat itu, nantinya akan jemblek tidak karuan. Jadi untuk sobat-sobat Jantrok Mania khususnya, apa yang sudah Om Bro sampaikan ini berdasarkan request dari sobat-sobat semua ya. Apabila ada kekurangan, terus Anda masih kurang jelas di sesi sesi tip ini atau sesi jawaban ini, nanti bisa dilanjut di komen ya. Nanti akan Om Bro jawab atau Om Bro sambung dari segi kelebihan dan kekurangannya. Karena untuk durasi video sesingkat mungkin Om Bro harus pangkas agar Anda nyaman saat mendengarkan atau melihat tayangan video ini. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat Jantrok Mania, apa yang sudah Om Bro sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.